ada presiden, karena di negara manapun Badan Pusat Statistik negara-negara tersebut melaporkannya ke presiden, bukan ke wakil presiden. Ya, nanti detailnya bisa baca di majalah Tempo. Premium ya. Ya, betul. Cik Nil, ini tadi kita bercerita banyak soal Gibran gitu kan. Nuansa kerja, relasinya juga ya dengan baik itu Partai Gerindra maupun pemerintahan Prabowo-nya ya. Iya. Nah, yang gua dengar nih dari orang dekat Jokowi gitu dan sejumlah narasumber yang mengetahui dinamika di istana, mereka mengatakan bahwa nuansa relasi kerja antara Prabowo Gibran itu sebenarnya serupa atau mirip-mirip dengan nuansa atau hubungan antara Prabowo dan Jokowi hari ini, gitu kan? Karena kalau kita amati sebenarnya Jokowi dan Prabowo itu sudah lama tidak bertemu empat mata loh ya. Kita tidak mengatakan tidak pernah bertemu sama sekali. Mereka pernah bertemu tapi dalam forum yang sifatnya publik ya. Misalnya ketika Prabowo mengundang para mantan presiden, ya kan, dan wakil presiden ya, ketika ribut-ribut soal Badan Perdamaian, Board of Peace, BOP, itu Jokowi datang. Lalu juga dalam beberapa kesempatan seperti misalnya resepsi pernikahan gitu ya, asisten pribadi Prabowo itu Jokowi juga datang. Tapi tidak ada kesempatan untuk membicarakan sesuatu hal yang serius, concern, substansial ya, yang sebenarnya Jokowi itu punya unek-uneknya, punya masukan yang ingin disampaikan. Lu penelusuran lu berdua gimana tuh? Nah, sebenarnya Kang, Jokowi itu bukan tidak ingin ketemu Prabowo. Jokowi sudah meminta ketemu Prabowo beberapa kali. Misalnya dalam kunjungan Jokowi ke Jakarta di awal Mei, ketika Jokowi bertemu dengan relawan. Beberapa narasumber kita yang berkomunikasi dengan Jokowi waktu itu mengatakan Jokowi itu still lebih lama di Jakarta memang, karena dia sebetulnya ingin menyampaikan pesan kepada Prabowo soal beberapa hal, salah satunya soal MBG. Juga bukan yang ganteng itu ya. Apa ini? Tidak, tentu saya tidak. Ya, jadi begini, waktu awal masa transisi dulu, ketika Prabowo merencanakan program MBG dan kemudian waktu itu sudah dimulai duluan sejak era pemerintahannya Jokowi di akhir masa jabatannya, Prabowo itu sudah berkomitmen kepada Jokowi untuk membuat program ini bertahap, termasuk pada anggarannya, termasuk pada alokasi anggarannya. Waktu itu Prabowo berkomitmen untuk mengeluarkan anggaran MBG setahun sekitar 20-30 triliun, sehingga program-program lain tidak terbengkalai. Program lain itu apa? Misalnya legitimasi Jokowi, IKN. Ada lagi program misalnya infrastruktur jalan dan sebagainya. Nah, Jokowi melihat di beberapa waktu belakangan MBG ini semakin masif dan eksekusinya tidak sesuai dengan apa yang dulu direncanakan, dijanjikan. Sehingga Jokowi ingin memberi masukan, sebaiknya MBG ini dikembalikan pada rencana awalnya untuk diberikan kepada